Inilah lokasi Masjid Al-Mansur dan makam Mbah Kyai Walik Wonosobo. Masjid Al-Mansur terletak di Jalan Pemuda, Wonosobo Timur, Kauman Utara, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ketika hendak menuju masjid ini, aksesibilitas menuju lokasi terbilang mudah dan terjangkau. Letaknya yang cukup strategis membuatnya mudah dikunjungi baik bagi pejalan kaki, kendaraan beroda 2, bahkan beroda 4 ataupun transportasi umum. Wilayah kawasan Masjid Al-Mansur Wonosobo ini termasuk desa swasembada yang ditandai dengan lokasinya yang berada di ibu kota kecamatan, terbentuk dari penduduknya yang padat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dibandingkan dengan desa lain, serta partisipasi masyarakatnya yang sudah lebih efektif. Secara geomorfologi, bentang lahan di kawasan ini didominasi oleh bentang lahan bentukan dari proses vulkanik dengan jenis tanah yang ada, yaitu tanah andosol, tanah regosol, dan tanah posdolik. Kemudian untuk kondisi hidrologinya terbilang lancar dan sumber perairan berasal dari sungai dan air hujan. Musim hujan pada kawasan ini pada umumnya berlangsung dari Oktober sampai April dan musim kemarau berlangsung dari Mei sampai September. Topografi wilayah ini memiliki ciri yang berbukit dan bergunung. Terletak pada ketinggian 200 sampai 2250 meter di atas permukaan laut, mengakibatkan kawasan ini memiliki potensi besar pada bencana tanah longsor. Namun, ada beberapa bencana lain, yaitu bencana angin kencang, banjir, dan kebakaran. Rekomendasi waktu terbaik dalam setahun untuk mengunjungi kawasan ini untuk kegiatan cuaca hangat yaitu di awal Juni hingga akhir September. Kondisi lingkungan Masjid Al-Mansur dan makam Mbah Kyai Walik apabila ditinjau dari aspek sosiologis sebagai berikut. Kondisi kehidupan masyarakat sekitar kompleks masjid terpantau cukup kondusif. Tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar juga tidak terlalu tinggi. Masyarakat sekitar hidup dengan lingkup budaya Jawa Tengah pada umumnya. Terlihat dari tata krama dan juga jenis hubungan kekerabatannya, yaitu berdasarkan sistem bilateral. Wilayah Wonosobo masuk ke dalam ekskarisidenan Banyumas, sehingga masyarakat di sana memiliki aksen bahasa khas yang dinamakan bahasa Banyumasan dengan ciri khasnya saat penyebutan kata aku dengan sebutan nyong. Sebagian besar masyarakat adalah pemeluk agama Islam dan menerapkan ideologi Pancasila secara mutlak selayaknya masyarakat Indonesia pada umumnya. Seperti yang sudah diketahui, masyarakat Wonosobo, terutama masyarakat di daerah Dieng, memiliki upacara adat khas dan unik berupa upacara ruatan, yaitu pemotongan rambut pada anak berambut gimbal. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 1 Suro menurut perhitungan kalender Jawa. Kondisi serupa terjadi di masyarakat sekitar kompleks masjid, bukan tradisi ruatan, melainkan pengajian seton yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di Masjid Al-Mansur. Kompleks masjid tidak hanya terdiri dari masjid utama dan makam Mbah Kyai Walik, melainkan terdapat pondok pesantren dan lembaga pelayanan bimbingan ibadah haji yang dikelola langsung oleh Yayasan Al-Mansur sendiri. Kondisi Masjid Al-Mansur dan makam Mbah Kyai Walik bila dilihat dari aspek ekonomi sebagai berikut. Terletak di pusat kota Wonosobo menjadikan Masjid Al-Mansur sebagai salah satu tempat yang strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitaran masjid cukup beragam, dari mulai berjualan pakaian untuk ibadah, berjualan coffee shop, hingga berjualan makanan khas Wonosobo. Ditambah dengan adanya makam Mbah Kyai Walik, menjadikan banyak peziarah dari berbagai daerah mengunjungi Masjid Al-Mansur. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
untuk berjualan hasil kerajinan tangan mereka. Kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat sekitar juga cukup beragam, dari mulai songkok, tasbih, gamis, pakaian anak, hingga pakaian untuk wanita dibuat masyarakat sekitar untuk dijual kepada peziarah yang datang mengunjungi Masjid Al-Mansur. Sejarah Wonosobo berkaitan erat dengan Perang Diponegoro 1825 sampai 1829. Wilayah Wonosobo termasuk salah satu basis pertahanan pasukan pendukung Pangeran Diponegoro, dengan Kyai Arfa sebagai bupati pertama saat itu karena berhasil meraih kemenangan, sehingga kemudian diangkat menjadi bupati dengan gelar Tumenggung Setjonegoro. Tumenggung Setjonegoro mengawali kekuasaannya di Ledok Selomerto dan kemudian memindahkan pusat pemerintahannya di kawasan kota Wonosobo. Tumenggung Setjonegoro memerintah dari tahun 1825 sampai 1832, digantikan oleh Raden Mangunkusumo yang diangkat oleh pemerintah Belanda. Raden Mangunkusumo menjabat menjadi bupati dari tahun 1832 sampai 1857. Pada tahun 1842, Kyai Haji Mansur diangkat oleh Raden Mangunkusumo menjadi penghulu kabupaten. Kyai Haji Mansur adalah putra dari Kyai Haji Marhamah Bendosari Sapuran, cucu dari Raden Sutomarto II dan masih keturunan ke-17 dari Brawijaya V, Raja Majapahit. Masjid Al-Mansur dibangun pada tahun 1847 Masehi atau 1263 Hijriah di atas tanah seluas 7.000 meter persegi, tanah wakaf dari Kyai Haji Mansur yang terletak di Kampung Kauman Utara. Dulunya nama Masjid Al-Mansur adalah Masjid Besar Wonosobo yang dibangun lengkap dengan pesantren yang berada di sebelah barat alun-alun, yang kemudian pada akhirnya dipindah karena dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang, akhirnya dipindahkan ke utara kira-kira 500 meter. Pada tahun 1972, takmir masjid yang diketuai oleh Haji Muh Syukur, cucu dari Kyai Haji Mansur, membentuk Yayasan Masjid Al-Mansur untuk mengelola masjid dan mengganti nama yang semula Masjid Besar Wonosobo menjadi Masjid Al-Mansur untuk mengabadikan wakafnya yaitu Kyai Haji Mansur. Bangunan Masjid Al-Mansur telah mengalami rehab beberapa kali. Pertama di tahun 1924, setelah gempa besar, atap yang semula ijuk diganti menjadi genteng. Kemudian tahun 1972, atap genteng diganti menjadi seng dan bangunan serambi dibuat menjadi model Spanyolan. Kemudian di tahun 2018, direnovasi kembali, bentuk serambi dikembalikan seperti sebelumnya, ditambah dengan emperan agar bisa menampung lebih banyak jamaah. Atau mungkin ada acara mingguan atau bulanan yang ada di sini gitu Pak? Nggak lupa acara Rutin acara rutin niku teng mriki pengajian Sabtu. Ini sudah mulai tahun 61. Jadi mulai tahun 61 sudah ada pengajian ini. Sekarang mulai jam 2 nanti. Tahun 61. Kemudian hari Ahad pagi jam 7 sampai jam 8. Kemudian pengajian tiap Jumat pagi. Kalau Ahad pagi itu ibu-ibu, kalau Jumat pagi itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi tempatnya di Dahlan Square itu yang pojokan itu yang bekas foto Dahlan dulu. Itu kan ada ruang toko yang yang milik masjid ini diwakafkan ke masjid. Jadi satu ruang toko nomor 2 dari selatan itu kan 5 ke 6 toko. Nah, satu ruang itu diwakafkan untuk masjid, itu untuk pengajian
harian untuk ibu-ibu sepuh dan anak-anak sore Quran itu, kecuali itu setiap Jumat pagi itu ada pengajian bapak-bapak dan ibu. Kemudian ya kalau itu yang mingguan. Terus kalau harian untuk jamaah tiap habis subuh ada pengajian. Di samping itu kan di sini juga ada pondok, anak-anak pondok. Anak pondok itu ngaji ya setelah habis asar, habis maghrib, habis isya itu tiap hari. Terus kalau hari-hari besar ini seperti Rajaban, Muludan itu biasanya. Kemudian ada yang tahunan lagi adalah hallnya Mbah Mansur itu tiap hallnya Mbah Mansur itu tiap tanggal 8 Syawal. Nah, untuk terus kemudian setiap bulan Ramadan mengadakan takjil yang gratis di masjid. Nah, untuk kegiatan yang semacam pemberian takjil gratisan setelah waktu maghrib itu, kemudian kalau sini Muludan, kemudian ada hall itu kan hall dan Muludan itu kan pakai nasi box, itu dukungan orang-orang kampung. Terus setiap Jumat sini di samping amal itu juga ada sumbangan nasi box itu untuk dari orang-orang, bukan hanya orang kampung tapi dari siapapun yang mau itu dibagikan ke jamaah yang membutuhkan.